Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Naila dengan NIM 2310542035. Saya dari kelas S1 dan dalam video ini saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang model ekonomi dua faktor. Nah, dimulai dari saya sendiri masuk ke model ekonomi dua faktor. Nah, model ekonomi dua faktor ini memiliki beberapa faktor utama. Yang pertama ada harga dan produksi. Harga dan produksi membahas tentang bagaimana suatu negara memproduksi produk-produk tertentu, seperti contohnya antara kain dan makanan. Nah, untuk memproduksi barang-barang tersebut, tentunya kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama ada faktor produksi. Nah, faktor produksi sini maksudnya ialah modal dan tenaga kerja. Seperti contohnya untuk kain, biasanya lebih membutuhkan modal yang banyak seperti mesin. Dan untuk produk makanan, biasanya lebih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Nah, hal yang kita butuhkan yang kedua yaitu adanya batas kemungkinan produksi. Suatu negara memiliki batasan untuk memproduksi barang-barang tertentu tersebut dalam kurun waktu yang bersamaan. Nah, hal ketiga yang kita perlukan ialah teknologi. Jika teknologi yang kita gunakan lebih maju, maka produk yang kita hasilkan lebih efisien dan lebih banyak. Kedua, memilih campuran input. Dalam dua faktor, produsen memiliki ruang untuk memilih dalam penggunaan input. Misalnya, seorang petani dapat memilih antara menggunakan peralatan yang relatif lebih mekanis dan lebih sedikit pekerja atau sebaliknya. Dengan demikian, petani dapat memilih beberapa banyak tenaga kerja dan modal yang akan digunakan per unit output yang diproduksi. Pilihan input apa yang sebenarnya akan diambil oleh produsen? Hal ini bergantung pada biaya relatif modal dan tenaga kerja. Jika tarif sewa modal tinggi dan upah rendah, petani akan memilih untuk berproduksi dengan menggunakan modal yang relatif sedikit dan banyak tenaga kerja di sisi lain. Jika tarif sewa rendah dan upah tinggi, mereka akan menghemat tenaga kerja dan menggunakan lebih banyak modal. 3. Harga faktor dan harga barang. Misalkan sejenak perekonomian memproduksi kain dan makanan, maka persaingan antar produsen di setiap sektor akan memastikan bahwa harga setiap barang sama dengan biaya produksinya. Biaya produksi barang bergantung pada harga faktor. Jika upah naik, semua hal lain sama, harga barang apapun yang produksinya menggunakan tenaga kerja juga akan naik. Pentingnya harga faktor tertentu terhadap biaya produksi suatu barang bergantung pada seberapa banyak faktor tersebut terlibat dalam produksi barang tersebut. Misalnya, jika produksi makanan menggunakan sedikit tenaga kerja, maka kenaikan upah tidak akan banyak berpengaruh pada harga makanan. Sedangkan jika produksi kain menggunakan banyak tenaga kerja, kenaikan upah tidak akan banyak berpengaruh pada harga makanan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap harga. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan satu-satu antara rasio tingkat upah terhadap tingkat sewa dan rasio harga kain terhadap harga makanan. Panel kiri juga sudah memberitahu kita bahwa kenaikan harga kain relatif terhadap harga makanan akan menaikkan pendapatan pekerja relatif terhadap pemilik modal. Namun ada kemungkinan untuk membuat pernyataan yang lebih kuat. Perubahan harga relatif seperti itu secara jelas akan menaikkan daya beli pekerja dan menurunkan daya beli pemilik modal dengan menaikkan upah real dan menurunkan sewa real dalam hal kedua barang tersebut. Namun dalam ekonomi kompetitif, faktor-faktor produksi dibayar sesuai dengan produk marginal upah real pekerja dalam bentuk kain sama dengan produktivitas marginal tenaga kerja dalam produksi kain dan seterusnya. Nah, faktor yang kedua ada sumber daya dan output. Materi ini membahas bagaimana harga relatif suatu barang menentukan upah dan sewa yang digunakan dalam produksi tersebut. Dan juga apabila terjadi peningkatan dalam jumlah sumber daya tertentu, maka akan terjadi pula perubahan dalam pola produksinya. Nah, untuk faktor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang harga relatif dan pola perdagangan. Karena domestik memiliki rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan asing, maka domestik lebih unggul. Kelimpahan didefinisikan dalam bentuk rasio dan bukan dalam bentuk jumlah absolut. Misalnya, negara Amerika Serikat memiliki total pekerja sebanyak 3 kali lebih tinggi daripada negara Meksiko. Negara Meksiko dianggap memiliki kelimpahan daripada negara Amerika Serikat dikarenakan negara Amerika Serikat memiliki stok modal yang lebih tinggi juga 3 kali lipat dari negara Meksiko. Nah, kelimpahan sendiri selalu diukur dalam bentuk relatif dengan membandingkan rasio tenaga kerja terhadap modal dari kedua negara. Dengan demikian, tidak ada negara yang berlimpah dalam segala hal.
Karena kain merupakan barang yang padat karya, batas kemungkinan produksi domestik terhadap asing bergeser lebih ke arah kain daripada ke arah makanan. Jadi, jika semua hal lain sama, domestik cenderung memproduksi kain dengan rasio yang lebih tinggi terhadap makanan. Nah, karena perdagangan mengarah pada konvergensi harga relatif, salah satu hal lain yang akan sama adalah harga kain relatif terhadap harga makanan. Namun, karena negara-negara berbeda dalam kelimpahan faktor mereka, untuk rasio harga kain terhadap makanan apapun, domestik akan menghasilkan rasio kain terhadap makanan yang lebih tinggi daripada asing. Domestik akan memiliki rasio yang lebih besar pasokan harga relatif kain. Ketika domestik dan asing berdagang satu sama lain, harga relatif mereka bertemu. Harga relatif kain naik di domestik dan turun di asing atau luar negeri. Dan harga relatif kain di dunia baru terbentuk pada satu titik di antara harga relatif sebelum perdagangan. Jadi, domestik akan mengekspor kain dan sementara si asing atau negara lain akan mengekspor makanan. Yang sesuai dengan teorema Hecker-Ohlin bahwa dia menyatakan negara akan memiliki banyak faktor akan mengekspor barang yang produksinya intensif faktor tersebut. Nah, sementara itu dalam kasus yang lebih realistis dalam banyak negara, faktor produksi dan jumlah barang, kita dapat mengeneralisasi hasil ini sebagai korelasi antara kelimpahan suatu negara dalam suatu faktor dan ekspor barang-barang yang menggunakan faktor itu secara intensif. Negara-negara cenderung mengekspor barang-barang yang produksinya intensif dengan faktor-faktor yang dimiliki secara berlimpah oleh negara tersebut. Yang selanjutnya adalah perdagangan dan distribusi pendapatan. Perubahan harga relatif memiliki efek yang kuat pada pendapatan relatif tenaga kerja dan modal. Kenaikan harga kain meningkatkan daya beli tenaga kerja dalam hal kedua barang tersebut, sekaligus menurunkan daya beli modal dalam hal kedua barang tersebut. Kenaikan harga makanan memiliki efek sebaliknya. Nah, dengan demikian, perdagangan. Selanjutnya, perubahan teknologi yang berpihak pada keterampilan dan ketimpangan pendapatan. Perubahan teknologi yang berpihak pada keterampilan, skill-based technology, change atau SBTC, adalah fenomena di mana perkembangan teknologi cenderung meningkatkan permintaan terhadap pekerja yang memiliki keterampilan tinggi dibandingkan pekerja yang kurang terampil. SBTC biasanya berhubungan dengan kemajuan dalam teknologi informasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan seperti AI memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan analisis, pemrograman, atau keterampilan teknis khusus sehingga memperbesar kesenjangan antara pekerja yang memiliki keterampilan tersebut dan yang tidak. Akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan di mana pekerja yang terampil mendapatkan gaji lebih tinggi sementara pekerja yang kurang terampil atau terdisrupsi oleh teknologi cenderung mengalami stagnansi pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, menurunnya bagian pendapatan tenaga kerja dan komplementaritas keterampilan modal. Menurunnya bagian pendapatan tenaga kerja, labor share of income, merujuk pada tren di mana proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh pekerja, gaji, dan upah menurun, sementara bagian pendapatan yang diterima oleh pemilik modal meningkat. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah peningkatan penggunaan teknologi yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan penggunaan modal. Penurunan bagian pendapatan tenaga kerja juga terkait dengan globalisasi dan penurunan kekuatan tawar-menawar pekerja. Sementara itu, penggunaan modal teknologi yang meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal, sehingga memperbesar kesenjangan ekonomi antara pekerja dan pemilik modal. Saya Dinasti Aknur dengan NIM 2310542025. Di sini saya akan menjelaskan menurunnya bagian pendapatan tenaga kerja dan komplementaritas keterampilan modal. Komplementaritas keterampilan modal adalah hubungan antara teknologi dan keterampilan manusia. Dalam hal ini, kemajuan teknologi menciptakan banyak peluang bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah lebih rentan digantikan oleh teknologi. Penurunan pendapatan tenaga kerja juga disebabkan oleh globalisasi. Sementara itu, penggunaan modal yang meningkat di teknologi meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal. Dalam hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi antara pekerja dan pemilik modal. Selanjutnya, persamaan harga pasar. Ketika domestik dan luar negeri
berdagang satu sama lain lebih dari sekedar perdagangan barang. Secara tidak langsung, kedua negara pada dasarnya memperdagangkan faktor-faktor produksi. Terdapat masalah besar dalam pandangan ini. Misalnya, terdapat rentan upah yang sangat luas di berbagai negara. Perbedaan ini mungkin mencerminkan perbedaan kualitas tenaga kerja. Ada 3 asumsi yang mencerminkan harga faktor pemerataan. Yang pertama, teknologi yang digunakan sama. Yang kedua, perdagangan tanpa biaya dan menyamakan harga barang di kedua negara. Yang ketiga, kedua negara memproduksi barang yang sama.